Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi MTS Al-Amin Banturong. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan peninggalan sejarah pada masa Islam. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. 2. Peserta didik mampu menyebutkan bentuk-bentuk peninggalan sejarah pada masa Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia semakin pesat setelah muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam tersebut tumbuh dan berkembang di berbagai daerah lain. Di mana saja? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, ini adalah beberapa kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Indonesia. 1. Kerajaan Perlak. 2. Kerajaan Samudra Pasai. 3. Kerajaan Demak. 4. Kerajaan Mataram. 5. Kerajaan Cirebon. 6. Kerajaan Banten. 7. Kerajaan Aceh. 8. Kerajaan Banjar, dan 9. Kerajaan Goa. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam tertua di Indonesia. Perlak adalah sebuah kerajaan dengan masa pemerintahan yang cukup panjang. Kerajaan berdiri pada tahun 840. Kerajaan Perlak runtuh pada tahun 1292. Keruntuhannya di sini disebabkan bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478 sampai dengan 1554. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir Pulau Jawa. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1478 ini dipimpin oleh Raden Fata. Kerajaan Demak merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara. Kemunculan Kerajaan Demak terjadi pada masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Nah, ini ada beberapa wilayah kekuasaan Majapahit yang memisahkan diri. Kerajaan ini tercatat memiliki 5 raja yang sangat tersohor. Yang pertama yaitu ada Raden Fata, 2. Pati Unus, 3. Sultan Trenggono, 4. Sunan Prawata, 5. Arya Panangsang. Nah, pada masa kejayaannya Kerajaan Demak ini tak tersaingi. Kemunduran dari Kerajaan Demak di sini dipicu oleh perang saudara antara Pangeran Surawijaya dan Trenggono yang berujung saling bunuh untuk merebutkan sebuah tahta kerajaan. Sehingga pada tahun 1554 Kerajaan Demak di sini mengalami kemunduran atau runtuh. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586. Kerajaan ini bermula dari sebuah daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya. Sutawijaya memerintah dari tahun 1586 sampai dengan 1601.
Bahkan ia bergelar sebagai Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya yaitu pada masa pemerintahan Raden Mas Ramsang yang bergelar Sultan Agung Senopati ing Albogo, atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon di sini didirikan oleh Fathahillah atau Faletehan. Berkat kegigihannya, agama Islam tersebar di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Pemerintahan Fathahillah tidak berlangsung lama karena ia lebih menekuni bidang keagamaan. Tahtanya di sini diserahkan kepada cucunya yang bernama Panembahan Ratu. Fathahillah wafat dan jenazahnya dimakamkan di Desa Gunung Jati. Oleh karena itu, Fathahillah sering mendapat sebutan sebagai Sunan Gunung Jati. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten pernah berjaya di tanah Pasundan. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1526. Sultan pertama Kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Pemimpin yang paling terkenal di Kesultanan Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa. Di bawah kekuasaannya, ia banyak memimpin perlawanan terhadap Belanda untuk melawan VOC. Islam menjadi pilar bagi Kesultanan Banten dan menempatkan ulama sebagai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah yang membuat tarekat dan tasawuf berkembang di Banten. Tradisi lain yang dipengaruhi perkembangan Islam juga dapat terlihat pada seni bela diri, yaitu debus. Sedangkan runtuhnya Kesultanan Banten adalah salah satunya, yaitu diakibatkan oleh perang saudara. Anak dari Sultan Ageng Tirtayasa yakni Sultan Haji berusaha untuk merebut kekuasaan dari tangan sang ayahanda. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh di sini berdiri yaitu pada abad ke-16. Kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara dengan pusatnya di Kota Raja, Banda Aceh. Berdasarkan berbagai sumber sejarah, di sini diketahui bahwa raja pertama Kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim. Ia bergelar Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah di sini memerintah dari tahun 1514 sampai dengan 1528 Masehi. Kerajaan Aceh berkembang sangat pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin, sebuah kesultanan wilayahnya saat ini termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan di Indonesia. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Queen Utara, kemudian dipindah ke Martapura setelah keraton di Queen dihancurkan oleh Belanda. Ketika ibu kotanya masih di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut dengan Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari kerajaan Negara Daha, yaitu kerajaan Hindu yang beribu kota di Kota Negara. Sekarang merupakan ibu kota Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan. Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang berkembang pesat di daerah Sulawesi Selatan. Karena letaknya yang berada di tengah jalur pelayaran yang sangat strategis,
Di wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Makassar. Kerajaan Goa kemudian mencapai puncak kejayaannya bersama Talo, menghegemogi perdagangan dan militer di timur Nusantara. Usai Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada awal 1600-an, kerajaan kembar ini kemudian mendirikan kerajaan Islam Makassar dengan raja pertamanya yaitu Sultan Alauddin. Kerajaan Islam Makassar ini gelar menyebarkan dakwah Islam. Masa puncak kerajaan Islam Makassar ini ialah pada saat pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah cucu dari Sultan Alauddin. Peninggalan kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Indonesia. Peninggalan sejarah bercorak Islam. Ada apa saja? Peninggalan sejarah kerajaan yang bercorak Islam. 1. Ada masjid. 2. Makam. 3. Keraton. 4. Seni ukir. 5. Aksara atau kaligrafi dan naskah. 6. Seni pertunjukan budaya dan tradisi. 7. Kesusastraan. Keraton. Keraton adalah bangunan yang khas untuk kediaman para raja dan keluarganya. Sedangkan makam adalah tempat untuk menguburkan orang yang sudah meninggal dunia. Pesantren. Pusat pendidikan agama Islam sejak masuk ke Indonesia sampai sekarang dikenal dengan nama pesantren. Dahulu di sini lembaga ini dikenal sebagai tempat anak-anak Indonesia untuk menimba ilmu pengetahuan agama Islam. Masjid, ya. Peninggalannya di sini ada masjid. Masjid adalah tempat beribadah bagi pemeluk agama Islam. Kitabnya apa? Al-Qur'an, dan ya di situ ada kali. Untuk tugas kalian, ya, kalian bisa mengerjakan soal PG 1 sampai 4, ya. Kalian tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ingat ya, batas mengerjakan yaitu sampai dengan jam 13 atau jam 1. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.